Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, di video kali ini kita akan fokuskan untuk membahas XAUUSD ya. Nah, pertama kita akan lihat dulu dari time frame daily. Ya, kalau kita perhatikan dari time frame daily sendiri, itu kita menggambar Fibo ya, kurang lebih dari harga 1617 ya di bawah sini, sampai kita gambar itu di time frame daily itu tertingginya itu di harga 1960. Kalau kita perhatikan di sini ya, berarti kan kita lihat kenaikan dia semenjak penurunan ini dari tanggal 10 Maret sampai 3 November 2022 ini, memang kan dia melakukan penurunan. Lalu kalau kita perhatikan, dia baru melakukan penaikan itu mulai dari tanggal 4 November sampai kurang lebih tanggal 2 Februari 2023. Nah, untuk saat ini kita menggambar Fibo dari low-nya dia, dari swing low-nya ke swing high-nya dia. Kemudian kalau kita perhatikan, di sini tuh ada area 50 sama 61.8. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan lagi, di sini adalah angka psikologis pasarnya. Nah, psikologis pasarnya itu di mana sih? Kalau kita hilangkan terlebih dahulu untuk area Fibo-nya ini, maka kita akan melihat dan juga kita hilangkan dulu untuk volume profile-nya ya. Kita akan melihat angka 1810 sebagai angka atau level psikologis pasar itu sendiri. Kenapa ini disebut sebagai angka atau level psikologis pasar? Oke, kita lihat lagi di sini. Itu mulai dari tanggal berapa? Kalau kita perhatikan di sini ya, untuk chart daily ya, kita pakai chart daily di sini. Itu setiap dia mengenai area 1810 ya, dia tuh selalu reject ya, reject, breakout, reject lagi, breakout lagi, reject lagi, dan dia selalu melakukan respect terhadap area tersebut gitu. Kemudian kalau kita perhatikan tanggal 16 Mei 2022, kemudian tanggal 13 Juni 2022, kemudian tanggal 11 Agustus 2022 ya, bahkan saat dia mau breakout pun dia masih reject di area 1810. Nah, kalau kita perhatikan memang selama dia bertahan di atas 1810 ini ya, jadi ini kan kalau kita perhatikan memang area defense terakhir dia untuk bullish ya. Kalau kita perhatikan dari chart daily nih, kita kan ngomongin data. Kalau kita di sini lihat, nah itu memang ini adalah area terakhir dia untuk melakukan bullish. Kalau kita perhatikan, kalau dia breakout dari sini di mana? Nah, kalau dia breakout dari sini, maka kita bisa ukur tadi menggunakan si Fibo. Kalau kita perhatikan dari Fibo ini, ya kita tarik dari 1617 ke 1960, itu kurang lebih ke angka 1788 ya, sampai 1748 di sini penurunannya. Gitu. Kalau kita perhatikan di sini di angka Fibo, karena ini adalah area golden ratio-nya dia. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini memang skenario-nya adalah dia adalah belum breakout dari sini ya. Selama dia belum breakout, kita masih coba untuk melakukan kenaikan kembali untuk si emasnya, karena seperti yang kita lihat ya, selama dia belum breakout di sini, maka harga itu bisa mantul kembali ke atas gitu. Mantulnya itu kemana? Kurang lebih ke 1870. Mungkin ini terjauhnya kalau kita perhatikan nih ya. Jadi kalau kita perhatikan memang 1870 itu adalah angka dimana dia melakukan retest kembali ke atas, begitu dia belum bisa breakout ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah di sini satu, di satu dia breakout, dia belum breakout, dia retest lagi. Ini juga pada saat dia breakout pun dia retest ke sini lalu ke 1870. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari area ini, maka support yang kuat itu ada di 1748 di sini ya. Ini ada di Fibo 61.8. Kemudian untuk support setelah dia melewati psikologis angka psikologis pasarnya itu ada di 1788. Nah, ini kan kita ngomong berdasarkan time frame daily. Nah, kalau kita ubah lagi ke time frame lebih kecil, nah di sini kita lihat ada time frame 30 menit. Kalau berdasarkan dari time frame 30 menit, memang saat ini posisinya itu adalah seller itu masih menguasai atau mendominasi dari si pasar tersebut gitu. Nah, di sini kita ada menggunakan volume profile juga. Ya, seperti biasa pada video-video sebelumnya kita juga selalu menggunakan volume profile. Nah, di sini volume profile untuk POC-nya atau point of control-nya itu kurang lebih di harga 1835. Di sini untuk POC levelnya ya. 1835.5. Nah, kalau kita lihat untuk area support saat ini itu ada di CPR ya. Di sini itu PCR levelnya itu kurang lebih 1810 ya. Jadi kita masih bisa expect dia untuk naik dulu, untuk retest kemana, ke 1815. Ini terdekatnya dia atau resisten terdekat dia saat ini berdasarkan dengan CPR level di sini. Nah, kita pakai CPR ini ya. Berdasarkan CPR level itu 1815. Kemudian kalau dia breakout dari 1810, maka baru dia lanjut kemana?
Nih ada support lagi itu CPR level di kurang lebih di harga 1798 ya, tadi 1800 sampai 1798 itu adalah area support. The next supportnya dia kalau dia breakout dari 1810 ini gitu. Nah, jadi kita masih bisa expect dia untuk naik ke sini ya. Dari sini. Dari sini ya, dari harga 1810 ke 1815. Kemudian ini perlu kita perhatikan karena ini kan CPR level nih ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini di sini ya CPR level. Kita perhatikan. Jadi kita perlu lihat selama dia udah naik nantinya dan belum bisa break dari 1815, maka dia akan turun dan kemungkinan besar akan break dari 1810 ini. Begitu dia break, maka 1798 sampai 1800 itu adalah area penurunan dia. Tapi begitu dia bisa break dari 1815 ini, karena kan CPR-nya di sini ya, CPR level terdekat dia atau resisten terdekat dia berdasarkan CPR-nya dia. Nah, itu ada kurang lebih di harga pada saat dia break, maka kita bisa melihat kenaikan kurang lebih paling dekat itu ada resisten lagi di angka 1824 ya, di sini 1824. Kemudian the next resisten itu ada di POC levelnya dia, point of control, kurang lebih 1832 juga ada di sini berdasarkan CPR level. Tapi untuk target utama dia kalau dia breakout dari 1815 ini adalah 1835 di sini, ini terdekatnya dia gitu. Nah, dari sini kita perlu perhatikan kan berarti ada perubahan struktur harga karena dia breakout dari 1826 di sini. 1826 adalah swing height-nya dia dari si area struktur harganya dia kalau kita lihat di sini ya. Nah, makanya kalau untuk opening market nanti kita perlu perhatikan dulu konfirmasi dari si market itu sendiri. Jadi gitu. Untuk saat ini skenario-nya adalah kalau kita perhatikan selama daily-nya belum bisa breakout dari 1810, maka dia akan melakukan kenaikan kembali terdekat 1815, lalu targetnya itu ada di 1835. Tapi selama 1815 kita perhatikan dia belum bisa di breakout, maka akan ada penurunan kurang lebih ke 1798 sampai 1800. Itu untuk terdekatnya dia. Tapi kalau dari daily, kalau kita perhatikan di sini itu kurang lebih di harga 1788 sampai 1748. Nah, ini untuk penurunan terjauhnya dia kalau dari si data daily itu sendiri. Oke. Jadi mungkin sekian pembahasan kita untuk si XAUUSD. Oh ya, mengenai data COT ya, kalau kita perhatikan memang untuk COT level untuk si COT report ini belum ada update lagi, dan terakhir update itu di tanggal 31 Januari 2023 gitu. Jadi memang udah cukup lama ya untuk datanya, dan memang data ini belum kita bahas lagi ya karena memang belum ada update lagi. Nanti kalau mungkin pada saat sudah ada update lagi baru akan kita bahas lagi untuk COT report ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari kita mengenai si gold ini sendiri ya. Jadi itu kita berdasarkan dengan technical analysis, dan pada video sebelumnya juga kita udah bahas berdasarkan sentimen DXY sendiri. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti untuk market hari Seninnya bagaimana. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.